Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Satrio Ardianto dengan NIM 245111043. Maka nama saya Fasabi Aulia Rahman dengan NIM 245111026. Perkenalkan, saya Andre Viko dengan NIM 245111068. Perkenalkan, saya Ervan dengan NIM 245111071. Oke, untuk yang pertama itu apa itu DPT? DPT adalah atau dinding penahan tanah adalah struktur bangunan teknik sipil yang dirancang khusus untuk menahan massa tanah pada area yang memiliki perbedaan ketinggian. Fungsi utamanya adalah mencegah terjadinya tanah longsor, erosi, serta menjaga kestabilan lereng atau tebing. Struktur ini bekerja dengan cara menyerap dan melawan gaya dorong lateral dari beban tanah serta air di belakangnya. DPT sangat penting digunakan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan raya di area pegunungan, pemukiman di lahan miring, hingga tepi sungai. Beberapa jenis DPT yang umum digunakan antara lain dinding batu kali, beton bertulang, bronjong, dan turap. Lalu fungsi Selanjutnya, DPT, ah, lanjut. lalu fungsi DPT pada lokasi ini, dinding penahan tanah atau DPT pada lokasi tersebut berfungsi sebagai infrastruktur mitigasi bencana struktural yang vital untuk menjaga kestabilan lereng. DPT ini secara efektif menahan gaya tekan lateral dari tanah serta beban tambahan atau surcharge dari aktivitas kendaraan di area parkir bagian atas agar tidak memicu longsor. Lapisan batu kali pada DPT bertindak sebagai pelindung fisik yang mencegah terjadinya erosi permukaan akibat terapan air, hujan, dan aliran limpasan. Kehadiran lubang drainase berperan penting dalam membuang resapan air guna mencegah penumpukan tekanan hidrostatis di balik dinding yang dapat merobohkan struktur. Dengan demikian, DPT ini berhasil mengubah lereng bersudut miring yang rawan bencana menjadi area yang aman, stabil, dan berdaya guna tinggi. Selanjutnya ada kondisi existing DPT atau bagaimana kondisi DPT yang kami observasi. Untuk sistem drainase itu pada DPT tersebut masih berfungsi dengan baik, ditandai dengan adanya lubang suling atau weep hole yang aktif mengalirkan air rembesan dari belakang dinding, sehingga tekanan hidrostatis pada struktur relatif terkendali. Setelah kami observasi kemarin, weep hole yang ada di ADPT kami tersebut tidak tersumbat, yang berarti untuk pengaliran air di DPT tersebut masih aman. Selanjutnya untuk material DPT sistem berupa pasangan batu kali dengan mortar semen, kondisi umumnya masih cukup baik. Namun pada beberapa bagian ditemukan mortar yang mulai lapuk atau mengelupas atau spaling akibat pengaruh cuaca dan usia struktur. Mortar yang mulai mengelupas tersebut cuma ada di beberapa titik tertentu, sehingga untuk DPT tidak terlalu terpengaruh. Oke, selanjutnya jenis beban yang bekerja. Pada dinding penahan tanah ini, di atasnya memiliki beban hidup, yaitu beban lalu lintas atau parkiran. Walaupun di atasnya ada aktivitas dari kendaraan yang melintas, dinding penahan tanah ini tetap berdiri kokoh menahan beban tersebut. Dan ini ada konsep dasar menganalisis DPT. DPT atau dinding penahan tanah adalah struktur yang berfungsi menahan tekanan tanah agar tidak terjadi longsor atau pergeseran tanah. Yang pertama konsep dasarnya itu menentukan kondisi tanah, jenis dan lapisan tanah apa, berat tanahnya gimana, kohesi, sudah geser dalam dan MAT atau muka air tanahnya. Yang kedua adalah menghitung tekanan tanah, menentukan tekanan tanah yang bekerja pada dinding, mempertimbangkan beban tambahan, memperhitungkan tekanan air tanah. Yang ketiga ada memeriksa stabilitas DPT. Yang pertama adalah geser, apakah dinding tersebut bergeser akibat tanah tersebut. Guling, apakah dinding tersebut terguling, dan selanjutnya ada gaya dukung atau apakah tanah mampu menahan beban.
Yang terakhir ada perencanaan struktur. Yang pertama itu memastikan dinding dan pondasi cukup kuat, menentukan dimensi dan kebutuhan tulangan. Tujuan analisis geoteknik DPT adalah untuk memastikan dinding aman, stabil, dan mampu menahan tekanan tanah serta beban yang bekerja. Baik, sekian dalam presentasi dari kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam.